Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih, Jemaat House of Kana dan juga para pemirsa YouTube. Senang sekali malam hari ini kita bertemu kembali di dalam ibadah pujian dan penyembahan, masih secara online. Tapi kita bersyukur bahwa waktu yang diberikan Tuhan untuk kita sama-sama boleh memuji, menyembah Dia, bersekutu dengan firman-Nya, itu adalah sebuah anugerah yang terbesar yang Tuhan beri untuk setiap kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita merendahkan hati kita, meneduhkan hati kita untuk kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur terima kasih untuk setiap anugerah-Mu yang Tuhan beri untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur kalau malam hari ini kami boleh bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami pada saat kami merenungkan dan membaca firman-Mu. Biarlah hati kami ini diteduhkan, biarlah hati kami ini dipimpin oleh Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah hanya hikmat dan perkataan Roh Kudus sendiri yang hidup di dalam setiap firman yang diberitakan. Dan Kau juga mengurapi setiap pendengar, setiap pemirsa yang saat ini bergabung di dalam ibadah, pujian dan penyembahan, untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Beri hati setiap kami Tuhan, untuk mau diajar, untuk mau mendengar, dan mau merenungkan serta melakukan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berotoritas untuk setiap kami, berotoritas atas waktu ini. Hanya Engkau saja Roh Kudus yang memimpin setiap kami. Di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kembali kita merenungkan firman Tuhan. Kalau pada bulan ini, pada bulan Maret, kita Jemaat House of Kana, kita merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana tahun-tahun ini adalah tahun-tahun firman Tuhan. Di bulan Januari kita sudah lewati dengan merenungkan bahwa firman itu adalah pribadi Tuhan yang hidup. Di bulan Februari kemarin kita merenungkan bahwa firman-Nya itu tidak kembali dengan sia-sia. Dan pada bulan ini kita merenungkan bahwa firman-Nya itu teruji, firman-Nya itu berhasil dalam mengerjakan segala sesuatu. Firman-Nya itu tidak pernah gagal. Mari sama-sama kita membaca di dalam ayat emas yang kita ambil di dalam Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Ini ayat emas yang kita akan renungkan sepanjang bulan Maret ini. Bagaimana firman itu adalah firman yang teruji. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Ayat 44. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan di segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Di ayat yang 45, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi
semuanya terpenuhi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Puji Tuhan, ini adalah satu perenungan ayat emas yang kita ambil di dalam bulan Maret ini, bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang teruji. Setiap janji Tuhan yang ada di dalam firman-Nya itu pasti digenapi, pasti terpenuhi. Di dalam Yosua ini, di pasal 21 ayat 43 dan 45 ini mengisahkan tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika setelah keluar dari Mesir, kemudian 40 tahun dia berjalan di dalam padang gurun dipimpin oleh Musa. Kemudian mereka harus berputar-putar selama 40 tahun. Tidak hanya berputar-putar, tetapi Tuhan juga memproses mereka, bagaimana Tuhan melatih mereka. Dan setelah kepemimpinan Musa, kemudian dilanjutkan dengan Yosua, bagaimana Yosua ini memimpin orang-orang Israel untuk menduduki tempat-tempat, tanah-tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Seluruh negeri, yaitu tanah Kanaan, yang memang sudah dijanjikan Tuhan untuk kaum Israel, untuk bangsa Israel ini mendudukinya. Di ayat yang ke-21 ini Tuhan menggenapinya. Setiap kaum Israel, suku-suku Israel mendapat bagian daerah-daerah di tanah Kanaan. Ya, dibagi-bagi untuk setiap suku, 12 suku Israel ini mendapat daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan oleh mereka karena kekuatan, karena kemenangan yang Tuhan beri untuk mereka. Di pasal yang 21 ini dikatakan bahwa seluruh negeri itu sudah diberikan kepada orang Israel, yakni negeri yang sudah dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Inilah janji yang sudah Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka, untuk mereka menjadi bangsa yang besar, untuk mereka masuk di dalam tanah Kanaan. Meskipun harus berputar-putar selama 40 tahun, tetapi janji Tuhan itu digenapi. Tuhan memberikan keamanan, mengaruniakan keamanan ke seluruh penjuru, tepat seperti yang sudah dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun musuh dari tanah mereka yang mendiami tanah Kanaan itu yang tahan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang memberikannya. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikannya itu kepada nenek moyang mereka, dan Tuhan sendiri itu yang menggenapi janjinya. Ayat 45 ini sungguh sangat menguatkan bahwa dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada Israel, dikatakan apa? Tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Jadi dari semua janji yang sudah diucapkan Tuhan kepada nenek moyang kaum Israel ini, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Semuanya terpenuhi. Inilah firman Tuhan. Inilah janji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti emas yang teruji. Teruji oleh waktu, keadaan apapun, apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya itu pasti digenapi. Dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita yang sudah menerima janji Tuhan. Pertama, janji apa? Janji keselamatan. Janji keselamatan yang sudah Tuhan berikan ketika Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Dan kita dengan kemurahannya kita menanggapi
kita diberi kemurahan untuk menanggapi panggilannya, untuk menanggapi panggilan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Itu adalah janji awal pertama kali yang sungguh sangat-sangat besar, yaitu janji keselamatan. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita ini sebagai ahli waris yang sudah ditebus oleh darahnya, dikuduskan oleh darahnya dan menjadi ahli waris yang mewarisi setiap janji-janji keselamatan dan setiap janjinya sebagai ahli waris kerajaan yang diberikan. Itulah hak kita dan janji yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya. Sekarang di mana posisi kita saat ini? Itu adalah pertanyaannya. Sudahkah kita ini menanggapi dan menerima undangan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita? Setiap orang itu selalu mendapat undangan untuk janji keselamatan, untuk Tuhan mau menjadi Tuhan yang menebus dosa kita. Dan bersyukur oleh kasih karunia-Nya, kalau Anda, Bapak, Ibu, Saudara menanggapi undangan itu dan mau menerima janji keselamatan Tuhan sebagai penebus kita. Dalam perjalanannya Tuhan membimbing kita melalui Roh Kudus yang sudah dijanjikannya juga. Roh Kudus adalah janji Tuhan. Roh Kudus adalah janji Tuhan. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan, maka Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya yang menolong setiap kita untuk mengenal seluruh kebenaran, mengenal Tuhan, melangkah waktu demi waktu untuk berjalan di dalam keselamatan yang sudah Tuhan beri. Roh Kudus itu adalah janji Tuhan yang diberikan untuk kita. Biarlah kita menerima Roh Kudus dan menjadikan Roh Kudus itu berkuasa penuh atas setiap diri kita dan memimpin kita di dalam setiap kebenaran. Karena dari situlah kita bisa berjalan bersama-sama memasuki, menjalani perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman-Nya itu adalah janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu ada di dalam setiap firman Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan ini rindu apa yang kita baca di dalam firman itu digenapi, setiap janji Tuhan itu digenapi, ya, seperti yang tadi di dalam ayat Mas yang kita baca, bahwa semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak digenapi, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Kita rindu bahwa apa yang sudah dijanjikan Tuhan di dalam firman-Nya itu digenapi. Tapi seringkali di dalam perjalanannya bahwa kita seringkali merasakan dan mengalami bahwa kok apa yang kita baca di dalam firman itu enggak terjadi di dalam diriku. Setiap apa yang ada di dalam firman, yang janji-janji Tuhan, itu tidak terjadi di dalam kehidupanku. Apa yang membuat janji-janji Tuhan, firman itu tidak terpenuhi, seperti apa yang dijanjikan Tuhan tidak tergenapi di dalam diri kita. Apa yang sudah disampaikan melalui khotbah di hari Minggu, kita sama-sama melihat kembali bahwa janji atau firman Tuhan itu tidak terpenuhi di dalam hidup kita karena ada 4 poin. Kalau Bapak Ibu masih ingat, di dalam ibadah kita, ibadah hari Minggu, Bapak Gembala menyampaikan bahwa ada 4 hal yang membuat setiap firman itu enggak bisa terpenuhi.
Yang pertama adalah dosa. Ya. Dosa itu yang membuat atau menghalangi kita untuk mengalami janji Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 59 ayat 1. Di situ dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 yang menghalangi kita mengalami janji-janji Tuhan itu adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itu yang menghalangi kita mengalami setiap janji-janji Tuhan. Setiap firman yang ada di dalam firman-Nya ini tidak bisa terpenuhi karena dosa. Dosa ini yang membuat pemisah kita antara kita dengan Allah. Karena itu repent, bertobat. Kita nggak bisa menebus diri kita sendiri. Dosa kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang mau, Dia yang mampu untuk menebus segala pelanggaran kita, segala dosa kita, sehingga kita tidak lagi terpisahkan oleh Allah. Kita didamaikan dengan Tuhan. Kita didamaikan dengan Tuhan, dan itu berarti kita didamaikan dengan firman-Nya. Karena Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Kita tidak mengalami janji-janji Tuhan, kita tidak mengalami firman-Nya karena dosa. Dan langkahnya yang kita lakukan adalah datang, minta ampun, dan mau menerima kasih karunia-Nya, anugerah-Nya, yaitu Tuhan Yesus yang sudah memberikan dirinya untuk kita, mati disalib untuk kita, menebus dosa kita. Itu yang pertama, dosa itu yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat setiap firman itu terhalang, tidak bisa terpenuhi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah tidak mau melakukan firman. Itu sudah menutup firman Tuhan. Itu untuk dipenuhi, terjadi di dalam hidup kita. Tidak mau melakukan firman. Di dalam Mazmur 50, pemazmur mengatakan di Mazmur 50 ayat 16 dan 17. Ya. Tetapi kepada orang fasik itu Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Tidak mau melakukan firman. Kita memang mau mendengar, ya, mendengar firman, tetapi kita tidak mau melakukannya. Yang menolak hati yang tidak mau taat, tidak mau melakukan firman. Pemazmur mengatakan seperti itu, dan Tuhan sendiri di dalam pemazmur itu mengatakan bahwa apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, mengklaim-klaim setiap janji-janji yang ada di dalam firman, padahal engkau itu yang gak suka dengan teguran dan mengesampingkan firmanku. Karena itu kita ini ketika kita membaca firman, minta Roh Kudus untuk kita ini mau hati kita ini, setiap firman yang kita dengar ini, minta Roh Kudus untuk mengubahkan hati kita, untuk hati kita ini taat, mau melakukan firman, sehingga kita nggak hanya jadi orang yang hipokrit, orang yang munafik, yang ngomong dengan dirinya sendiri itu mengklaim-klaim firman. Tadi Tuhan juga sampaikan di Pemazmur 50 ayat 16 tadi, gak ada urusanmu kamu ngomong tentang menyebut-nyebut janji-janjiku dengan mulutmu, tapi kamu hatimu ini menolak teguran dan mengesampingkan firman. Kemudian
Dikatakan juga di Matius 15 ayat 7, 8 dan 9. Ya, Matius 15 ayat 7, 8 dan 9. Dikatakan begini, "Hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Jangan menjadi orang munafik pada saat kita beribadah. Ya, kita memuliakan Tuhan dengan bibir kita, memuji, menyembah Dia, menyanyi, membesarkan dengan mulut kita, tetapi hati kita mengingkarinya. Hati kita menolaknya. Hati kita tidak taat, tidak mau menerima itu sebagai sebuah kebenaran yang harus kita lakukan. Sehingga Tuhan katakan, "Kau munafik. Engkau memuliakan aku di bibir saja, padahal hatimu itu menolak, jauh daripadaku. Engkau mengabaikan firmanku. Engkau enggak menganggap perkataanku. Engkau tidak menghormati firmanku. Engkau hanya mendengar dan mengatakannya itu di dalam mulutmu, tetapi hatimu menolaknya." Jangan sampai kita menjadi orang munafik, karena ini yang menghalangi setiap perkataannya, setiap firman-Nya itu terpenuhi di dalam hidup kita. Dan ayat 9 dikatakan bahwa percuma mereka beribadah, ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, bukan firman Tuhan yang murni, tetapi hanya ajaran-ajaran manusia. Perkataan-perkataan positif, yes, perkataan-perkataan positif memang bagus, tetapi firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang murni yang kita baca setiap hari, kita renungkan, kita baca kembali, kita ingat, kita renungkan siang dan malam. Dan Roh Kudus itu yang menjelaskannya untuk setiap kita. Itu yang menghidupkan, bukan ajaran-ajaran manusia, tetapi firman yang murni. Hal-hal itulah yang menghalangi kita untuk kita menerima setiap janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Dosa, hati yang tidak mau untuk melakukan firman, hati yang tidak peduli dengan firman, dan juga ajaran-ajaran manusia dan bukan murni firman. Itu adalah hal-hal yang menghalangi kita untuk menerima setiap janji-janji di dalam firman-Nya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai seorang percaya untuk kita mengalami setiap janji-janji Tuhan? Mari kita sama-sama membaca di dalam Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 5-6. Bagaimana kita akan mengalami setiap janji-janji firman Tuhan. Filipi 1 ayat 5-6. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ayat yang ke-6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Di ayat 27. Ya. Ayat 27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Inilah
bagaimana kita bisa mengalami janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, bagaimana firman itu firman yang teruji dan terpenuhi ketika kita bertekun di dalam persekutuan kita di dalam firman-Nya, di dalam membaca, di dalam merenungkan dan melakukan firman-Nya. Bertekun di dalam membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Filipi ini, mengucap syukur bahwa karena persekutuanmu, persekutuan. Ya, kalau dikatakan persekutuan itu adalah daily, setiap hari kita bersekutu dalam apa? Dalam pemberitaan Injil, di dalam firman. Bersekutu dengan firman, ada proses di situ. Membaca, merenungkan firman. Kita nggak bisa mengalami apa yang dijanjikan, apa yang ada di dalam firman tanpa kita melakukan persekutuan di dalam firman. Membaca, merenungkan dan melakukan firman, sehingga dikatakan bahwa karena seperti yang Paulus percaya bahwa aku ini percaya sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang sudah melakukan pekerjaan yang baik di dalam kita, itu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hanya jika di ayat 27 hidupmu itu berpadan dengan Injil Kristus, supaya kita bisa menjadi saksi apabila dikatakan di sini, apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu itu apa? Teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk apa? Iman yang timbul dari berita Injil. Kita hanya bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa berjalan di dalam keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak percaya, dan dikatakan dari awal sampai pada hari Kristus Yesus, Tuhan itu akan berhasil menyelesaikannya jika kita tetap berdiri teguh di dalam iman yang timbul dari apa? Timbul dari berita Injil. Mau tidak mau, kita bisa mengalami, memiliki iman dari persekutuan kita, perenungan kita dengan firman setiap hari. Gak bisa kita cuman membaca, tidak merenungkan, bahkan bolong-bolong, gak perlu firman. Bisa asal melakukan hal yang baik, tidak menyakiti orang. Kita bisa berdiri, kita bisa menyenangkan Tuhan. Pokoknya aku nggak marah, nggak menyakiti hati orang, aku menghormati orang lain. Tapi tidak melakukan firman, tidak merenungkan firman-Nya, apa yang dikatakan di dalam firman-Nya setiap hari. Tidak kita renungkan di dalam hati kita, tidak akan timbul iman di situ, dan kita nggak bisa menyenangkan hati Tuhan di situ. Karena apa? Hanya dengan iman kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kemudian dikatakan di Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu, ya saya bacakan Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Sebab itu kita harus bertekun di dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, dan gak mau digeser dari pengharapan akan Injil. Saat ini dengan apa yang terjadi di sekitar kita, di sekeliling kita, mudah kita digeser pengharapan kita
hanya berisi ketakutan, khawatir, sehingga kita nggak bisa lagi berharap kepada Tuhan, nggak lagi percaya apa yang janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Karena kita nggak bertekun untuk merenungkan firman-Nya, kita mudah digeser. Firman Tuhan ini mengatakan benar bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengar akan firman. Kalau kita tidak setiap hari mendengar firman, merenungkannya siang dan malam setiap waktu, kita dengan mudah untuk digeser dari pengharapan kita. Sehingga firman itu tidak lagi menjadi pengharapan kita. Firman itu bukan lagi menjadi janji-janji yang harusnya dipenuhi di dalam diri kita. Karena kita nggak bertekun di dalamnya. Nah, tapi seringkali yang namanya bertekun di dalam firman, membaca firman, melakukan firman, itu bukan hal yang favorit, bukan hal yang menyenangkan untuk dikerjakan. Ya, apalagi di masa modernitas seperti sekarang ini, yang namanya ketekunan, yang namanya kesetiaan, itu sangat-sangat jarang untuk bisa kita lakukan. Di masa-masa yang sekarang yang begitu cepat, semua yang serba instan, semua yang fenomenal, semua yang hype, yang membuat orang tertarik, itu yang mudah, yang gampang, yang semua orang oke, asik, rame-rame, semua yang fenomenal, menyenangkan, semua yang instan, yang cepat, yang gak perlu kesetiaan, yang gak perlu berproses, cepat-cepat saja, itu yang jadi favorit, itu yang jadi pilihan. Begitu juga sekarang ini kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita menjadikan ini jadi pola hidup kita, gaya hidup kita juga. Modernitas, cepatnya waktu, banyaknya tuntutan membuat kita gak setia, gak tahan berproses, gak bertekun. Suka yang fenomenal saja, suka yang hype, ya, sesuatu yang menarik, karena itu mudah, karena itu cepat, mudah. Tetapi dikatakan bahwa bertekun di dalam kita membaca dan merenungkan firman, itu yang membuat kita bisa mengalami setiap firman yang dijanjikan. Iman itu tumbuh di dalam persekutuan kita dengan firman. Sehingga dengan persekutuan kita setiap hari di dalam firman. Karena itu kan saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari kita, mari ambil waktu dan ambil komitmen. Karena ini memang bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang nyaman gitu. Ya, karena ini journey setiap hari, perlu proses. Karena dari situ membuat kita itu tahan uji, membuat iman itu tumbuh, membuat kita ini diubahkan. Apa yang muncul dari dalam itu yang genuine, yang asli, yang bukan hipokrit, yang bukan munafik, tetapi tumbuh dari dalam, mengubahkan hati kita, muncul keluar. Itu gak bisa secara instan, gak bisa dari kita hanya suka yang fenomenal saja, yang memilih-milih firman, tidak mau merenungkan, apalagi menganggap sepi firman. Itu gak bisa. Tetapi kita
menyediakan waktu kita setiap hari untuk bersekutu. Seperti yang tadi dikatakan Paulus bahwa aku ini punya keyakinan bahwa apa yang sudah dimulai oleh Tuhan di dalam kamu, semua yang baik yang dikerjakan Tuhan di dalam kamu pada saat hari pertama sampai pada hari Kristus itu akan berhasil. Hanya hiduplah berpadan dengan Injil Kristus. Itu yang membuat kita sampai pada hari Kristus datang, kita akan menjadi anak-anaknya yang diubahkan oleh Roh Kudus, dan firman yang ada di dalam, yang setiap hari kita renungkan, setiap hari kita baca, setiap hari menjadi kegembiraan kita, setiap hari menjadi kerinduan kita, setiap hari yang kita renungkan, itu yang mengubahkan hidup kita, manusia kita, semakin hari semakin mengasihi Tuhan, dan iman itu tumbuh di dalam hidup setiap kita. Sehingga Filipi 1 ayat 6 tadi dikatakan bahwa aku yakin sepenuhnya Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hanya bertekunlah di dalam pembacaan, perenungan, dan persekutuan dengan firman. Semoga apa yang kita baca hari ini, minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk memetraikannya itu di dalam hati kita, dan mulai menimbulkan satu kerinduan, kehausan untuk kita merenungkan firman setiap saat. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Roh Kudus meneguhkan setiap firman yang sudah kami baca, setiap ayat-ayat firman-Mu, setiap firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau menghembusinya, biarlah Roh Kudus Engkau menghidupkannya, sehingga itu menjadi kekayaan di dalam hati kami, dan menimbulkan sebuah kerinduan dan kehausan untuk kami senantiasa merenungkan firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan untuk menuntun kami setiap hari. Kami mau Tuhan setiap waktu, setiap saat untuk merenungkan firman-Mu. Kami mau untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Kami mau Tuhan setiap hari kami boleh mengambil waktu kami, mengambil waktu untuk bersekutu dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.